Semoga semua hidup berbahagia. Sahabat meditasi, dimanapun berada, kita akan berlatih meditasi bersama seperti biasa. Tentu saja dalam latihan ini kadang-kadang variasinya berbeda-beda sedikit, tapi secara sistematik urutannya hampir sama tetap. Saya akan mengajak sahabat meditasi untuk merasakan dari dalam. Jadi kalau ada yang ingat waktu ikut usada reguler, ada merasakan dari luar, ada merasakan dari dalam, atau mungkin ikut tapo brata. Nah, tujuannya merasakan dari dalam agar pikiran kita membiasakan diri kuat juga menembus sampai di dalam tubuh kita. Bisa menyentuh isi dalam tubuh kita. Karena kecenderungan kita sebagai manusia, ketika disuruh merasakan, yang kita rasakan pada umumnya di luar saja. Kulitnya ataupun tempat-tempat tertentu yang memang sensitif seperti di tenggorokan bisa terasa. Tapi mungkin yang agak detail sedikit di tengah dada, umpamanya paru-paru, atau mungkin di perut kita, lever kita, mungkin tidak pernah kita rasakan. Nah, untuk itu perlu dirasakan. Saya sering memberikan contoh, tentu saja kasusnya banyak, tapi yang saya paling ingat itu adalah seorang murid yang ikut Bali Usada. Juga beliau itu sudah pengalaman bermeditasi dari Kanada, mungkin meditasi sudah lebih dari 20 tahun. Dia mendengarkan Bali Usada, mendengar tentang Bali Usada, meditasi kesehatan kalau dilakukan bisa membuat herpesnya, yaitu penyakit virus di organ kelamin itu tidak kumat. Nah, dia sudah kena herpes itu lama, tapi sering kumat. Padahal dia rajin meditasi sudah puluhan tahun. Dia konsultasi dengan saya, kita ngobrol, lalu saya cek. Ternyata ketika dia merasakan badannya, dia hanya merasakan di permukaan badan saja. Jadi pada umumnya di kulit. Sehingga pikirannya dia tuh jarang muncul di dalam organ tubuhnya. Nah, kalau herpes, kebetulan herpes kelamin ini ada di syaraf di punggung kita. Tempatnya sembunyi. Jadi ketika saya beritahu caranya bagaimana, dia melatih dengan rajin karena dia memang pintar, kuat meditasinya. Lalu sembuh. Setelah ketemu dengan saya berapa bulan, dia bilang sudah tidak pernah kumat lagi. Jadi merasakan dari dalam itu penting. Penting merasakan dari dalam. Kita akan bermeditasi merasakan dari dalam. Karena saya terinspirasi, hari ini saya melatih Usada Live dalam bahasa Inggris. Jadi kebetulan hari ini juga merasakan dari dalam. Nah, ketika tadi saya merasakan dari dalam bersama-sama, lalu banyak hal-hal kecil yang mungkin sudah kita lupakan karena jarang berlatih merasakan dari dalam dan sangat penting. Nah, untuk itu sekarang mari kita praktekkan sama-sama sambil berlatih, nanti saya jelaskan manfaatnya juga dari dalam. Duduklah dengan rileks. Silakan mengambil sikap duduk yang rileks. Ingat punggungnya tegak. Lidahnya menyentuh langit-langit di mulut. Matanya dipejamkan seperti biasa. Rasakan seluruh wajah rileks seperti tersenyum.
Telapak tangan kiri di bawah telapak tangan kanan, ibu jarinya bertemu. Selalu rilekskan badan. Sebelum kita bermeditasi, rasakan dengan lembut kepala dan leher kita. Kadang-kadang saya bilang sentuh dengan lembut, dengan cinta badan kita. Bahu kanan dan lengan kanan dirasakan dengan lembut. Bahu kiri dan lengan kiri dirasakan dengan lembut. Dada, perut dan organ kelamin dirasakan dengan lembut. Membiasakan diri merasakan badan setiap hari meditasi dengan lembut. Sebetulnya manfaatnya sangat banyak. Pikiran baik kita sudah muncul ya. Kalau kita biasa merasakan sesuatu dengan lembut, dengan perhatian, otot pikiran baik kita tambah kuat. Jadi dalam perbuatan kita sehari-hari lebih mudah ke arah yang baik. Karena orang yang ada perhatian, lalu dengan lembut, dengan tidak benci. Lembut itu artinya juga dalam pikiran itu tidak benci, cinta kasih. Nah, kalau dengan tidak benci, tentu saja kita akan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Terus rasakan kaki kanan dengan lembut, kaki kiri dengan lembut. Pantat dan punggung kita dirasakan dengan lembut. Kalau sudah seluruh badan dirasakan rileks, kita mulai. Marilah kita bermeditasi untuk menguatkan pikiran harmonis kita, untuk menyehatkan badan kita, melepaskan reaksi buruk dari memori. Silahkan mulai seperti biasa. Terlebih dahulu berdoa dulu sesuai keyakinan agama kita masing-masing, sehingga kepasrahan, rasa tenang muncul, rasa enak yang baik di dalam dada kita muncul. Atau boleh juga dengan mengucapkan semoga saya berbahagia di dalam dada, ditambah sehingga rasa enak itu muncul di dalam dada. Dengan pengertian semoga saya berbahagia, orang lain juga ingin bahagia seperti kita. Sehingga cinta kasih kita bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk semua orang. Ego kita tidak muncul. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Silakan berdoa dan mengembangkan cinta kasih diteruskan. Sampai ke 12 arah, di arah 12 diam agak lama. Meditasi diteruskan.
Lalu lanjutkan. Rasakan nafas kita keluar dan masuk di dalam lubang hidung atau di pinggiran lubang hidung atau di atas bibir kita. Sadari tempat nafas kita keluar dan masuk. Bisa dipilih di dalam lubang hidung, di pinggiran lubang hidung bagian luar, atau di atas bibir. Sadari anginnya nafas atau batangnya nafas di satu titik tersebut, di tempat sentuhan tersebut. Sebentar agar konsentrasinya muncul bertambah kuat. Lalu setelah itu ingat, perhatikan karakteristiknya. Sehingga kesadaran baik kita, kewaspadaan kita muncul pada saat ini. Nah, ketika menyadari, ingat, sadari dengan lembut sehingga cinta kasih juga muncul. Silakan lakukan beberapa menit. Nanti setelah beberapa menit baru menyadari perubahannya, aniccanya. Meditasi diteruskan. Kalau sudah cukup, pikiran baik muncul. Sekarang pilih salah satu karakteristiknya. Mungkin ketika nafas masuk, terasa lubang hidung kita membesar. Ketika keluar, mungkin mengecil atau sebaliknya. Coba diperiksa. Lalu perhatikan perubahannya. Ingat, penting sekali menyadari perubahan. Karena dengan menyadari perubahan, maka
fleksibilitas otot, fleksibilitas pikiran kita bertambah kuat. Pikiran harmonis kita muncul bertambah kuat. Meditasi diteruskan. Kalau pikiran harmonis sudah muncul dan kuat, kita mulai bekerja di badan kita dan rasa yang muncul di badan kita, enak atau tidak enak. Rasakan kepala kita, rasakan kepala kita dengan lembut. Lalu niatkan pikiran kita muncul di tengah-tengah kepala. Mungkin yang terasa berat di tengah kepala, sadari berat, ingat perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Mungkin seperti agak tegang, menciut, sadari di tengah kepala. Tiba-tiba terasa di gigi agak ngilu, rasakan di gigi. Tujuan kita melatih pikiran kita agar lebih kuat, lebih tajam dan muncul di dalam badan tubuh kita. Ketika kita merasakan di dalam badan, di dalam kepala kita, kalau tiba-tiba ada kontak yang agak kuat di pipi, mungkin geringgingan, gatal, tidak apa-apa. Sadari dengan lembut, perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Nah, kalau sudah cukup, sekarang pindahkan, rasakan di dalam leher kita, dari dalam, rasakan. Pikiran kita munculkan di dalam leher kita. Rasa apapun muncul, cuma amati. Mungkin terasa lembut di tenggorokan kita atau kasar, gatal. Kalau lembut, pas pikiran kita menyentuh kelenjar tiroid kita. Kalau dia kasar, mungkin hari ini karena makanan atau mungkin karena virus dia infeksi. Tugas kita hanya diam di sana, tepat di tempat tersebut, di dalam tenggorokan kita.
Lalu perhatikan dengan lembut. Dia berubah, dia tidak kekal. Kita perlu ingat, sadar bijaksana bukan hanya di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja penting sehingga kita bisa mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Sadar bijaksana perlu juga di dalam badan kita, sehingga sel-sel kita mempunyai kebiasaan karakter yang teratur, yang sadar, sehingga kesehatan kita itu lebih mudah muncul. Kalau sudah cukup, sekarang pindah, rasakan di bahu kanan. Ingat di dalamnya. Mungkin terasa keras karena kita pas merasakan tulangnya. Diam, sadari, dia berubah, dia tidak kekal. Lalu pindahkan bahu kanan, setelah itu lengan kanan bagian atas. Ingat, sadari dengan bijaksana. Lengan kanan bagian bawah, sadari dengan bijaksana di dalamnya. Lalu pindahkan ke telapak dan jari-jari. Rasakan dengan lembut di dalamnya. Mungkin ketika kita merasakan dari dalam telapak dan jari-jari kita terasa berat, ya tahu berat, dia berubah, perhatikan tidak kekal. Tapi mungkin ada seperti geringgingan, aliran energi, sadari dia berubah tidak kekal. Mungkin terasa ringan, sadari perubahannya. Sudah cukup, sekarang kembali ke lengan kanan bagian bawah, sadari dengan bijaksana. Bagian atas, sadari dengan bijaksana, lalu pindahkan ke bahu kanan. Ingat, ketika menyadari dengan bijaksana, dengan lembut, disentuh dengan cinta kasih. Perlu sekali. Pindah ke leher, pangkal leher, ke pangkal leher. Rasakan dengan lembut di dalamnya. Mungkin tulangnya, mungkin agak ke bawah sedikit di kelenjar timus, di mana saja kontak yang kuat. Tapi usahakan di dalam. Ingat, sentuh dengan lembut. Penting sekali menyentuh dengan lembut supaya oksitosin di tubuh kita berkembang dengan baik, metabolisme di setiap sel yang kita sentuh itu menjadi segar, menjadi rileks. Setelah itu pindah. Kalau sudah terasa dia berubah tidak kekal, pindah ke bahu kiri. Rasakan dari dalam. Lengan kiri bagian atas dirasakan dari dalam. Lengan kiri bagian bawah dirasakan dari dalam. Telapak dan jari-jari lengan kiri dari dalam dirasakan. Silakan. Ingat, kita sambil menyehatkan badan, sambil melepaskan reaksi buruk di memori, juga kita melatih pikiran harmonis agar lebih kuat. Jadi ketika kita merasakan, konsentrasinya usahakan sebaik mungkin. Ketika kita menyadari,
betul-betul kita sadari apa yang terjadi saat ini dengan lembut. Nah, diam sebentar, perhatikan perubahannya, sehingga pikiran harmonis terus muncul bertambah kuat. Kalau sudah cukup, sekarang kembali lagi lengan kiri bagian bawah, bagian atas, bahu kiri, rasakan dari dalam. Nah, kalau sudah cukup, sekarang pindahkan ke dada. Seluruh dada dirasakan dari dalam, di dalamnya. Begitu kita pikiran munculkan di dalamnya, mungkin beberapa orang kontaknya langsung dengan jantung, sehingga terasa gerak-gerik jantung, beratnya jantung, atau mungkin detaknya jantung. Atau mungkin ada beberapa orang terasa kembang kempesnya paru-paru. Atau mungkin hanya terasa berat di bagian kanan di dada, di dalam dada. Dimanapun terjadi kontak, perhatian kita taruh di sana dengan lembut. Sadari perubahannya. Kita membantu bagian tersebut, metabolismenya menjadi lebih baik, pelepasan-pelepasan ketegangan terjadi. Sudah cukup untuk di dada, sekarang pindahkan ke perut, seluruh perut. Rasakan di dalamnya, diniatkan di dalamnya. Kalau kita pas niatkan di dalam, mau merasakan umpamanya usus kecil, tiba-tiba pikiran kita kontak, bagian perut sebelah kiri di luarnya, di kulitnya gatal, tidak apa-apa, rasakan dulu. Diam, sadari perubahannya dia dengan lembut, lalu arahkan lagi perut, pikiran kita di dalam perut. Sering-sering menyadari dari dalam, konsentrasi akan lebih kuat. Nanti kalau sudah biasa, begitu merasakan perut, artinya luar dalam sudah terasa. Nah, pindahkan ke organ kelamin atau ke reproduksi sistem kita. Mungkin yang wanita di rahimnya, di ovari, di organ seks. Kalau yang pria mungkin di kelenjar prostat, testis, silahkan. Dari dalam, di dalamnya. Nah, kalau sudah cukup, sekarang pindahkan ke seluruh kaki kanan. Rasakan di dalamnya, enak atau tidak enak mungkin. Tulangnya agak sakit, tidak enak, sadari dengan lembut, dia berubah, dia tidak kekal. Lalu agak detail, paha kanan, betis kanan, telapak dan jari-jari kaki kanan, rasakan dari dalam, silakan.
Perlahan-lahan dari telapak dan jari-jari kaki kanan balik ke betis kanan, ke paha kanan, lalu organ kelamin. Setelah itu pindahkan ke paha kiri. Silakan lakukan sendiri-sendiri, pelan-pelan. Paha kiri, betis kiri, telapak dan jari-jari kaki kiri, atau menyeluruh, rasakan dari dalam. Mungkin terasa tegang kakinya, sadari dia berubah, dia tidak kekal. Lalu bekerja lebih detail, silakan. Kalau sudah cukup, perlahan-lahan kembali ke betis kiri, paha kiri, lalu seluruh pantat kita. Kadang-kadang mungkin pikiran kita lari ke organ lain di tubuh kita. Merasakan betis kiri tiba-tiba kuat sekali kedutan di kanan, dia pindah ke sana, ke kaki kanan. Kalau terjadi seperti itu, sadari dia anicca. Setelah itu usahakan kembali lagi ke kaki kiri. Nah, sekarang kita sedang merasakan seluruh pantat kita. Rasakan seluruh pantat kita. Mungkin sentuhan dengan tempat duduk agak sakit, sadari dia berubah, tidak kekal. Sadari dengan lembut. Perhatikan juga di dalam lubang anus. Sadari dengan lembut, dia berubah, tidak kekal. Lalu punggung belakang kita. Bagian bawah, kita mulai dengan bagian bawah. Di dalamnya biasanya kaku. Mungkin pikiran kita menyentuh tulang. Kadang-kadang ada yang merasakan seperti ada aliran energi naik. Mungkin pikiran kita sedang menyadari sumsum tulang belakang kita. Atau mungkin agak sensitif, agak kasar, mungkin pikiran kita sedang merasakan syarafnya. Apa saja yang muncul, tugas kita menyadari saja. Dia berubah, dia tidak kekal. Usahakan di dalamnya. Pindahkan kalau sudah cukup, punggung tengah. Di punggung tengah boleh sedikit agak lama,
Mungkin kita mempunyai problem banyak dengan organ-organ di depan punggung bawah, tengah, di perut kita, di lever kita. Coba rasakan di punggung tengah. Agak kaku, syaraf-syarafnya di sana. Perhatikan perubahan-perubahannya. Naik ke atas punggung atas kita. Banyak orang yang di punggung atas ini mungkin di satu titik bagian kiri sakit keras sekali. Amati di dalamnya, tidak terasa dia berhubungan mungkin dengan jantung. Dimanapun ada ketegangan di tubuh kita atau blok energi, terasa tidak enak, kemungkinan di sana ada bibit penyakit. Dalam arti nanti lama-lama jadi sakit. Atau mungkin sudah ada penyakit. Sudah mengkerut, menyempit. Sadari dengan lembut. Hilangkan ketegangannya dengan makanan-makanan yang baik. Mungkin diperlukan obat yang baik. Pikiran kita membantu metabolismenya dipercepat. Pikiran kita melepaskan ketegangannya sambil melepaskan reaksi buruk di memori. Nah, kalau sudah cukup di punggung atas, lalu kembali ke leher dari belakang, tapi usahakan rasakan di dalamnya. Tulangnya naik ke atas di syaraf batang otak kita, di dalamnya. Di dalam kepala lagi, ulang lagi. Taruh, rasakan dengan lembut. Mungkin pas merasakan di dalam kepala, lalu muncul rasa getaran setengah dari kepala kita, seperti geringgingan. Mungkin pikiran kita pas di syarafnya. Sadari saja, oh dia berubah, dia tidak kekal. Nah, sekarang boleh diteruskan. Untuk kawan-kawan pemula, boleh dirasakan lagi dari luar. Kepala, leher dari luar, nanti dari dalam. Lama-lama sudah sering bermeditasi, begitu merasakan kepala, artinya dari luar dari dalam menjadi satu. Seperti kawan-kawan yang sudah sering berlatih. Diteruskan, disesuaikan dengan keperluan masing-masing sekarang. Kalau ada yang mempunyai penyakit, silahkan gunakan teknik sesuai dengan yang sudah diketahui, teknik usada 1. Bagi kawan-kawan yang sudah biasa berlatih usada 2, coba periksa sakitnya di badan kasar, atau meridian, atau cakra, atau badan mental. Lalu diam di sana sehingga proses proaktifnya lebih kuat. Meditasi diteruskan.
Kalau sudah cukup, saya ingin mengajak kawan-kawan untuk bermeditasi cinta kasih secara besar, tapi agak lama untuk bangsa dan negara Indonesia kita. Kita mulai. Pertama-tama, kembali dulu ke nafas keluar dan masuk. Mungkin selesai untuk melakukan penyembuhan tadi, kembali dulu ke nafas keluar dan masuk. Kalau sudah tenang, letakkan pikiran kita di dalam dada. Mula-mula di dalam dada, ucapkan semoga semua hidup berbahagia beberapa kali. Sehingga perlahan-lahan energi cinta kasih di dalam dada kita itu menyebar dulu ke seluruh badan kita. Melalui darah, melalui meridian, melalui cakra, melalui badan mental. Perlahan-lahan memenuhi dulu seluruh badan kita. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada ke seluruh badan, semoga semua hidup berbahagia. Sekarang dari dalam dada diperluas. Seluas rumah kita, di luar rumah kita, kota tempat kita tinggal, dan tanah air kita Indonesia dari dalam dada. Semoga semua hidup berbahagia beberapa kali. Berikan kelembutan, pikiran-pikiran baik, sehingga rasa cinta kasih, kebersamaan saling tolong-menolong, terkondisi muncul, sehingga kedamaian, kesejahteraan akan muncul lebih mudah. Kekacauan, hal-hal yang buruk akan tertekan, mudah-mudahan seperti itu. Kirimkan cinta kasih. Bersama-sama dari dalam dada kita pikirkan Pulau Jawa dan pulau-pulau di sekitarnya. Pikirkan, arahkan pikiran kita ke sana. Lalu bersama-sama mari kita kirimkan cinta kasih. Semoga semua hidup berbahagia. Lalu pikiran kita diarahkan ke Pulau Sumatera dan pulau-pulau di sekitarnya. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Bersama-sama dari dalam dada ke Pulau Sumatera dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Semoga semua hidup berbahagia. Lalu teruskan. Sekarang pikirkan Pulau Kalimantan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.
Sama-sama arahkan pikiran kita. Semoga semua hidup berbahagia. Berapa kali? Berapa kali? Lalu dari dalam dada pancarkan pikiran, pikirkan Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya. Bersama-sama pancarkan cinta kasih kita ke sana. Semoga semua hidup berbahagia. Berapa kali? Setelah itu pindah ke Maluku dan pulau-pulau di sekitarnya. Semoga semua hidup berbahagia. Kali setelah itu pindahkan ke Irian Jaya. Dengan lembut kita sambil berbuat baik untuk bangsa dan negara kita, pada saat yang sama kita melatih otot cinta kasih kita makin kuat. Dari dalam dada ke Irian Jaya dan pulau sekitarnya. Semoga semua hidup berbahagia. Lalu lanjutkan ke NTT, Nusa Tenggara Timur. Dan pulau-pulau sekitarnya, termasuk Flores, Sumba. Arahkan dengan lembut pikiran kita. Semoga semua hidup berbahagia. Nah, lalu pindahkan ke Nusa Tenggara Barat, Sumbawa, Lombok, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Semoga semua hidup berbahagia. Berapa kali? Setelah itu pindahkan pikiran kita Provinsi Bali. Pulau Bali dipikirkan, lalu pancarkan cinta kasih kita. Semoga semua hidup berbahagia. Berapa kali? Dari dada, lalu diluaskan ke seluruh tanah air kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dengan lembut pikirkan. Mudah-mudahan hal-hal yang baik muncul lebih mudah. Perhatian yang baik dari semua orang. Kelembutan yang baik, tidak membenci muncul. Kebijaksanaan untuk mengatur bangsa dan negara ini bersama-sama aman dan sejahtera muncul. Semoga semua hidup berbahagia. Nah, kalau sudah cukup, sekarang dari dalam dada ke bumi ini, ke seluruh alam semesta. Semoga semua hidup berbahagia. Beberapa kali. Setelah itu mau diiringi dengan doa sesuai dengan agamanya masing-masing, silahkan. Mendoakan bangsa dan negara Indonesia kita, atau mungkin mendoakan keluarga yang sedang kesusahan, mungkin silahkan.
Nah, kalau sudah cukup, kembali lagi ke nafas keluar dan masuk. Isi badan kita dengan oksigen yang baik, tenangkan pikiran kita. Dengan lembut, di dalam dada ucapkan 3 kali. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sahabat meditasi, baru saja kita bermeditasi bersama-sama. Mudahan banyak energi baik yang kita buat. Badan kita terasa akan lebih segar. Tidurnya mudah-mudahan nyenyak. Juga mudah-mudahan mempengaruhi vibration di sekitar kita. Menjadi lebih tidak membenci, menjadi lebih damai, menjadi lebih mudah bijaksana. Sehingga kehidupan kita bersama-sama, terutama bangsa dan negara Indonesia ini, tambah maju, kita tambah sejahtera semuanya. Terima kasih semuanya. Semoga semua hidup berbahagia.